memang BLBI ada yang menunggangi, ada yang memang mendapatkan dana dengan cara-cara yang tidak benar, melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi penjualan BCA itu adalah hal yang berbeda dengan yang tadi BLBI dan di take over dengan saham-sahamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Nah, pada hari ini saya ditemani oleh Profesor Antoni Budiawan. Saking kita lama nggak ketemunya lupa Profesor. Baru datang dari Jogja katanya ya. Oh iya. Aduh, luar biasa aktivitas Profesor kita ini. Dari Jogja langsung ke Ciawi. Ciawi Langsung ke sini. Luar biasa. Nah, kalau Profesor punya aktivitas kayak begini dan semuanya nggak dibayar. Ya kan? Ini Profesor aktivis, itu kan. Nah, Prof, banyak sekali persoalan-persoalan ekonomi yang mau kita bicarakan. Iya. Ya, saya kira ini semuanya pasti harus dibedah. Diberikan solusi, ya kan, terhadap berbagai masalah yang ada. Tentu kita tidak mau menambah kisruh kan itu yang paling penting kan. Artinya kita kritisi solusi, kemudian bagaimana langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah menghadapi situasi ekonomi kita sekarang ini dengan hutang misalnya harus jatuh tempo 700 triliun ya. Iya, 800 triliun itu. 800 ya. 800 triliun. Kemudian belum lagi bunganya dan lain-lain lah. Banyak sekali persoalan-persoalannya. Kemudian lalu langkah berikutnya bagaimana menggenjot pajak dari berbagai sektor. Iya. Sampai orang mengkritik ini bagaimana baca Al-Quran aja kena pajak. Itu ada tuh di Sulawesi kalau saya nggak salah. Ada satu hotel, dia putar lagu-lagu kasidah, lagu-lagu Arab, ada ngaji-ngaji, kena 4,4 royalti 4,4. Wah, ini ngeri sekali ya. Ngeri. Nanti Pak Prabowo joget-joget itu kena juga tuh. Ini bahkan udah lebih liberal dari negara yang di sananya ya. Iya. Kapitalis liberal gitu. Kalau kita baru mulai menjadi kapitalis, mereka sudah selesai kapitalismenya kan gitu. Tapi biasanya kita lebih ekstrim itu. baru mulai. Jadi mereka dulu konservatif, jadi kapitalis, terus sekarang udah selesai, kita baru mulai konservatif nih. Nah, jadi saya ingin bicara sedikit aja, Prof. Antoni ya. Ini kan agak ramai juga ini persoalan, ada upaya anjuran dari seorang pengamat ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Sasmito Hadinegoro, Ya. mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan uang negara terkait dengan mega skandal BLBI, diantaranya dengan mengambil alih 50% saham BCA. Ini cukup mendapat sorotan. Walaupun banyak pihak yang tidak menyetujui dengan saran ini. Kemudian ada juga anggota DPR dari fraksi PKB, dari Komisi 11, Tommy Kurniawan, secara garis besar, dia tidak setuju, menyayangkan ada ide-ide seperti ini. Ya. Nah ini kan Prof, ini kan persoalan kepastian hukum. Artinya pada tahun 2002, 2003, keputusan itu diambil, sebenarnya itu kan keputusan pemerintah. Kalau keputusan pemerintah itu kan representasi negara, gitu.
Artinya kalau ini digugat lagi, banyak sekali yang digugat. Ya. BCA digugat, Danamon digugat, nanti Indosat digugat, kemudian yang namanya apa lagi? Bank Niaga. Ya itu semua bank-bank yang itu kan milik Iya. pemerintah semua kan? Iya. Hah? Saat itu Saat itu kan di bawah BPPN semua kan. BUMN semua. Jadi semua kan dijual sama pemerintah dan dalam rangka kita baru selesai krisis, kita ingin mendapatkan dana fresh kan dari jual-jual bank per bank dan lain-lain. Nah, Profesor menilai gimana nih ide-ide seperti ini? Ini gini Mas, ide ini muncul karena mereka melihat ada indikasi penyalahgunaan BLBI. Jadi di sana dia bilang bahwa oleh karena itu ini harus diusut ulang. Nah, ini tapi idenya liar karena semuanya yang tadi Mas Julvan katakan bahwa semua dicoba digeneralisir. Memang BLBI ada yang menunggangi, ada yang memang mendapatkan dana dengan cara-cara yang tidak benar melanggar peraturan perundang-undangan. Ada, tapi nah kita lihat kasus ini khusus mengenai BCA kan. Jadi pada saat itu ada bank memang memberikan kredit kepada banyak grupnya. Kemudian terjadi sebetulnya krisis moneter. Krisis moneter kita tahu rupiah dari 2.400 menjadi 3.500, 6.000 dan peaknya itu 16.000. Ya setelah itu semua bank collapse. Ya. Sewaktu bank itu collapse lalu diadakan bailout. Ya. Mau tidak mau. Ya kalau enggak itu ekonomi kita tambah terpuruk. Jadi diadakan bailout itu kemudian diperhitungkan berapa aset yang masih ada pada saat itu. Ya. Dan bukannya hanya BLBI-nya saja ada utang kepada bank, aset yang dari semuanya kredit diberikan kepada anak perusahaan semua itu diambil alih. Ada asetnya diambil alih. Bahwa recovery-nya aset pada saat itu tidak seperti itu, tidak sesuai dengan angka BLBI, itu adalah lain halnya. Aset recovery-nya ada yang bilang 25%, 30%, 50%. Itu kan ada oknum juga yang bermain di BPPN kan. Iya. Itulah lainnya. Jadi secara settlement, kalau khususnya BCA itu sudah diambil alih dan sudah diperhitungkan. Saya sangat tahu persis pada saat itu Pak Kwik menjadi Menko Perekonomian pada saat itu. Dan kita sering banyak diskusi Mas Julvan dengan Pak Kwik. Nah itu satu hal. Yang kedua adalah bahwa kapan momentum BCA divestasi. Nah momentum BCA divestasi itu kalau nggak salah tahun 2004. Nah, Pak Kwik dan itu waktu saya ikut terlibat itu menolak divestasi dari BCA. Karena apa? Karena harga pada saat itu sangat murah. Lalu akhirnya Pak Kwik kalah. Ya, BCA divestasi dengan cara-cara yang sudah benar. Artinya mengikuti prosedur pada saat itu. Iya. Jadi penjualan BCA itu adalah hal yang berbeda dengan yang tadi BLBI dan di take over dengan saham-sahamnya. Jadi antara pemilik lama, keluarga Salim lah pada saat itu ya, dengan negara asetnya sudah diambil alih, itu ada namanya disetujui melalui MSAA. Jadi Settlement of Acquisition and Agreement. Jadi itu udah selesai, itu ditandatangani, itu sah, itu dari satu titik. Yang titik kedua, apakah bisa kita membatalkan takeover dari Farallon pada satu Farallon ya, konsorsium Farallon. Nah, di sini tendernya sudah terbuka semuanya. Kalau ini sampai dibatalkan, artinya apa basisnya untuk membatalkan itu? Saya rasa tidak ada gitu. Pertama, sudut MSA sudah ada. Yang kedua adalah pemerintah sendiri yang melakukan divestasi dan melalui
tender apapun namanya itu. Iya, iya. Saya rasa selesai itu. Jadi ya janganlah isu-isu ini yang membuat mereka yang kurang memperhatikan hal ini, tidak menguasai hal ini, mengusulkan bola-bola liar seperti ini. Iya. Ini membuat kita punya iklim ekonomi ini menjadi rusak gitu. Iya. Dan investor Artinya takut. mengganggu ya. Walaupun bisa diklarifikasi, dijelaskan oleh pihak BCA atau juga mungkin oleh Menteri Keuangan atau DPR misalnya bahwa ini pikiran liar seperti kata Prof tadi. Tetapi kan karena sekarang ini kalau dulu kita ngomong di Jakarta hanya berhenti di Jakarta aja. Sekarang ini kan seluruh dunia ini. Seluruh dunia Calon benar. investor segala macam yang mungkin mereka ada mau invest di sini dengan WCA kerjasama. Ini kan mengganggu ya. Sangat. Sangat mengganggu. Dan jadi hal-hal seperti ini ya memang hukum kita belum ada ya. Yang artinya orang yang punya pikiran-pikiran liar ini memang harus bukan mendapat sanksi ya, tapi paling tidak bisa ditegur lah. Situasi kita seperti ini, berempati sedikit lah dengan situasi kita, jangan masukkan pikiran-pikiran yang liar. Saya kan waktu itu di komisi di DPR juga saya. Nah, waktu BCA itu kita jual kan, terus berikut Danamon dan macam-macam. Ya memang alasan pemerintah waktu itu di DPR kita perlu dana, ya kan? Kita perlu dana segar untuk APBN, untuk pembangunan dan macam-macam. Ya caranya waktu itu ya kita karena case-nya ini adalah BLBI, ya dan penerima terbesar itu BCA, kemudian habis itu Danamon, ada Gajah Tunggal dan macam-macam. PDNI, ya. Termasuk saya nggak tahu Bang Niaga ikut atau tidak tuh. Ikut juga. Ikut ya. Ya sekecil-kecilnya semua dapatlah serpihan dari BLBI itu ya. Makanya kalau Bank Permata segala kan Universal ya, kan yang terus Bank Umum Nasional tuh punya Bob Hasan ya kan. Bukan Harudin Ongko. Ya ke Harudin Ongko katanya ada saham Bob Hasan juga. Iya. Nah, jadi menurut saya dan mereka ya pemilik lama itu memang sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Tinggal pemerintah terserah mau menjual aset ini. Ya kan? Bahkan semua aset ya yang berada di bawah dalam lingkup bank itu. Iya, jadi aset dijual dan ini ada saham pun divestasi, ini dua-duanya menghasilkan uang juga gitu. Ya. Bahwa di dalam kondisi bailout itu terjadi kita defisit, ya itu biasa aja. Itu biasa normalnya dalam bailout kondisi ekonomi yang sedang terpuruk, ya begitu dia jual secara cepat pasti nilainya turun gitu. Nah yang perlu diperhatikan ya momentum itu waktu makanya almarhum Kwek Kian Gi sangat menolak untuk divestasi pada saat itu. Tapi itu lain ceritanya. Ya lain lagi. Tapi kan artinya gini, Pak Kwik itu kan waktu itu kan sebelum ada keputusan pemerintah. Iya kan? Benar, ya. Begitu pemerintah, presiden mengeluarkan MSAA, kemudian pemerintah memutuskan sesuatu terhadap berbagai persoalan BLBI, ya Pak Kwik itu ikut. Dia kan orangnya tertib hukum ya. Loh bahkan ada di buku-bukunya dia mengatakan bahwa permasalahan BSA itu sudah selesai. Sudah ada MSAA dan sebagainya. Ini kepada keluarga Salim. Dan yang kedua kepada divestasi sudah selesai. Pak Kwik sudah tidak menganggap bahwa setuju atau tidak setuju lain halnya. Itu kebijakan kan. Iya. Tetapi secara regulasi, secara peraturan ini sudah sah semuanya. Itu menurut beliau begitu. Nah jadi apa bahayanya Prof? Ya, warning ya. Kalau seandainya hal-hal seperti ini katakanlah. Walaupun ini hanya sekedar saran dari satu orang dan banyak yang tidak setuju misalnya. Tetapi kalau saran-saran seperti ini di follow up dan kemudian terjadi take over kembali BCA oleh pemerintah misalnya. Kira-kira dari persoalan ekonomi kita baik secara domestik atau global dampaknya itu apa? Ya dampaknya ini kan akan membuat satu persepsi
bahwa Indonesia ini tidak ada kepastian hukum. Nah, dampaknya tentu saja kepercayaan investor itu akan turun. Ya. Bahwa buat apa kalau seandainya investasi di Indonesia dengan ketidakpastian hukum kalau dibandingkan dengan misalkan Vietnam yang sekarang udah menjadi primadona dari investor-investor di dunia untuk khususnya untuk di Asia Tenggara. Kita punya manufaktur dengan Vietnam itu kalah jauh sekali gitu ya, indeks manufaktur dan sebagainya gitu. Nah, untuk itu kita semuanya bisa mengkritisi pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya yang memang dirasakan itu kurang baik, itu bebas saja. Tetapi kalau mengungkit hal-hal yang 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, ini adalah sesuatu yang jadi ya jadi absurd gitu kan. Jadi inilah jangan sampai ya iklim usaha ini akan semakin terpuruk. Dan saya rasa itu banyak sekali investor-investor melihat ketidakpastian hukum di Indonesia sangat tinggi. Ini adalah cuma salah satunya dan ini mungkin tidak dianggap terlalu serius gitu. Tetapi bagaimana hukum-hukum yang lainnya, misalkan ada orang yang bisa dikriminalisasi, ya, ini semuanya bermain. Ada kalau kita lihat juga di dalam pajak gitu. Jadi pajak juga periksa seolah-olah banyak yang sewenang-wenang dan sebagainya. Ini juga semuanya ya seolah-olah tidak ada lagi rule of law lah di Indonesia. Oke, Pak Prof, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi ya.